Meskipun katakanlah hati kita kelihatannya udah mati gitu ya, tetap Allah Maha Pengampun. Meskipun dosanya besar, kasih sayang Allah lebih besar. Dosanya besar, ampunan Allah masih lebih besar. Bahkan ketika kita mulai menyesal itulah sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyesali perbuatan maksiat kita, Allah senang banget sama orang yang menyesali perbuatan maksiatnya. Ketika kita menyesali kebaikan yang terluput, Allah senang banget ngedengernya. Kita menyesal dengan kebaikan yang terluput. Pada hikmah ke-37 ini tentang diagnosa kesehatan kolbu. Nah, ini penting kita tahu. Kita perlu mendiagnosa kesehatan badan kita, karena jangan sampai kita nggak tahu. Kalau kita nggak tahu, kita bisa salah treatment. Kita harus tahu potensi penyakit yang ada pada diri kita itu apa. Maka makan pun diatur. Oh, yang ini nggak boleh banyak makan kambing, gitu kan? Oh, yang ini justru jangan makan sayuran hijau karena asam uratnya tinggi, gitu kan? Yang lain minum air banyak, yang kena ginjalnya minum air jangan banyak-banyak, gitu kan? Ini harus tahu, mengenal diri menggapai ilahi. Nah, tetapi secara garis besar ini ada sebuah diagnosa kesehatan kolbu. Beberapa hari ini saya bolak-balik rumah sakit. Hari Sabtu jam 1 malam ke rumah sakit, hari Ahad jam 3 malam ke rumah sakit, gitu kan? Bapak mertua saya masuk ke rumah sakit, ada serangan jantung, susah nih napas nggak dapat gitu kan? Ya Allah, alhamdulillah sekarang udah ada di rumah saya istirahat sekarang. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan, mudah-mudahan sehat semua kita ya. Amin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hikmah ini Syekh Ibn Athaillah berkata, min termasuk alamat tanda-tanda mautil qalbi, matinya hati itu adamul huzni, enggak sedih, ala ma fataka, terhadap apa yang terluput, minal muwafaqat, dari kebaikan-kebaikan. Jadi ada kebaikan yang biasa kita lakukan, loh kok ketika terluput kita enggak sedih, ini jangan-jangan hatinya mati nih, atau bisa jadi sakit. Di perusahaan ada pengajian, gitu kan? Ada Kamis malam, Kamis sore ngaji, lalu nggak ngaji, tenang-tenang aja tuh, gitu kan? Itu, ini tanda-tanda hatinya sakit. Sakit bisa jadi mendekati mati tuh. Kalau mati ya berat nih, tentu lebih berat. Tapi dalam konteks penyakit hati, dalam konteks hati, kalau mati itu masih bisa tobat, tapi tobatnya bener-bener, begitu kan? Kalau fisik mati ya udah nggak bisa diapa-apain. Nah itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tanda lainnya adalah watarkun nadami, dan meninggalkan menyesal, enggak nyesal, ala ma fa'altahu min wujudiz zallat, atas kesalahan yang dilakukan itu enggak nyesel. Fraud biasa aja, gitu kan? Enggak nyesel dia. Udah biasa di sini mah tuh, ya Allah, naudzubillah min dzalik, udah biasa, sehingga nggak ada rasa nyesel. Ini tanda-tanda hatinya udah mati nih. Tandanya hatinya udah mati. Kalau udah mati, ini susah dapat nasihat. Nah, kita lanjutin ya teman-teman, karena hati itu ada 3 posisinya, qalbun salim. Nah ini yang terbaik. Di dalam surah Asy-Syu'ara 88 dan 89 Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun, pada hari tidak ada manfaat anak dan harta, illa man atallaha,
dan kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan kolbu yang selamat. Nah ini, jadi nanti yang selamat yang kolbunya selamat itu ya. Ada nama selamat nggak di sini? Salim, mana Salim? Sair. Saya nggak ngelihat kok ya. Lagi nggak masuk ya. Wah iya. Makanya saya sebut kok nggak kelihatan gitu ya. Oh lagi cuti. Iya pantesan kayaknya kangen gitu kalau nggak ngelihat Sair ya. Soalnya disebut-sebut dalam ini. Biasanya di hikam tuh seneng nyebut Sair gitu ya. Nah, Sair, Salik gitu ya. Oke. Kita lanjutin lagi. Kolbu yang kedua mendingan nih. Ada kolbun bukan salim tapi sakim. Nah, sakim itu artinya sakit itu. Jadi kolbunya sakit ya. Penyakit kolbu. Ya males, ya dengki, ya pemarah dan lain sebagainya tuh. Nah, apalagi penyakit kolbu apalagi kira-kira? Males, sombong. Ya. Kikir, betul. Apalagi? Ya? Apa? Velocity. Bukan ya. Nah, itulah antara lain ya. Nah, ini kuping saya aja nih yang salah dengar ya. Nah, oke, kita lanjutin. Lalu ada yang ketiga namanya kolbun mayit. Ini kolbunya udah mati nih. Siapa kolbu mati? Itu contoh-contohnya di zaman Rasul. Ada Rasul mukjizatnya luar biasa, masih pada nggak percaya. Itu luar biasa tuh. Kolbun mayit itu udah mati itu. Ibaratnya udah tertutup, gelas tertutup, disiram satu ember juga nggak masuk karena udah ketutup, menutup diri. Menutup itu, tutup itu bahasa Arabnya tuh, bahasa Inggrisnya cover, tutup ya, tutup. Bahasa Arabnya kafaro, kafir tuh. Jadi kafir itu orang yang menutup diri tuh. Menutup diri dari Tuhannya Allah, dari Rasulnya Muhammad, menutup diri. Nah, Abu Jahal, Abu Lahab sering melihat mukjizat Nabi itu sering, tapi memang dasarnya udah menutup diri, kafaro, kafir, gitu kan? Itu kafir. Nah itu. Jadi ada kaitan antara bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Oke. Kalau bahasa Arab teh itu syai. Kalau bahasa Turki teh itu chai. Kalau bahasa Sunda air apa air? Cai. Itu ya. Agak mirip lah gitu ya. Oke. Nah, kita lanjutin ya. Nah, teman-teman. Ada perbedaan antara tiga kondisi kolbu tadi. Kolbun yang salim itu respon terhadap ibadah yang lewat. Ini ringkasnya adalah dia sedih dan langsung kembali. Tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Innal ladzina taqaw, dalam surat Al-A'raf ayat 205 kalau nggak salah. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Mereka ini cepat kembalinya, itu cepat. Kalau kolbun yang salim itu cepat, salah dikit langsung bertobat. Nah itu ya. Kalau dibagi tiga jadi begini. Respon terhadap dosa, menyesal, ya langsung bertobat. Aduh saya salah kayaknya tadi tuh, salah ngomong kayaknya nih, gitu kan. Tadi saya ngembaliinnya kayaknya kurang gitu kan. Wah itu, ini kok stoknya berkurang nih gitu kan. Nah kecenderungan rohaninya cinta Allah, takut kehilangan. Nah ini kecenderungannya adalah segala sesuatu itu diukur dari kecintaan kepada Allah. Maka ketika dia berpuasa, puasanya niatnya nggak macam-macam. Ya Allah, aku tahu Engkau begitu mencintai orang yang puasa. Bahkan saking cintanya Engkau kepada orang yang berpuasa, mulut orang puasa yang bau saja di sisimu itu wangi. Ya Allah, saking Engkau cintanya kepada orang yang berpuasa. Masya Allah. Oleh karena itu ya Allah, beri aku taufik dan hidayah, kekuatan supaya bisa berpuasa ya Allah. Perjalankan aku agar mampu mencintaimu dan Engkau cintai. Amin ya rabbal alamin. Segala sesuatu dilihat dari cinta Allah ada apa enggak di situ, ridho Allah ada apa enggak.
Kalau puasa itu begitu dicintai oleh Allah, maka dia perjuangkan supaya puasa. Kenapa? Allah cinta di situ tuh. Tuh. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ngaji, Allah cinta apa enggak? Allah senang sama orang yang menuntut ilmu. Oh, kalau gitu saya nuntut ilmu karena Allah senang, karena Allah cinta. Jadi apapun yang menyebabkan Allah cinta, dia cari. Nah, itu qalbun salim. Paling takut tuh kehilangan cintanya, paling takut tuh dimurkai oleh Allah. Nah, itu. Lalu ada yang qalbun sakim. Ya, kadang-kadang gitu kan. Kadang-kadang sometimes gitu ya. Ya, selalu always. Itu nggak pernah never sih gitu kan. Ya, kadang-kadang peduli, kadang-kadang enggak. Salahnya kapan, tobatnya berapa tahun yang akan datang gitu kan. Nah, itu ini sakim, orang yang sakit, tapi lumayan. Jadi bahasa Indonesia sakit, bahasa Arabnya sakim. Ya, itu ya. Beda tipis lah. Kadang nyesel, kadang enggak gitu kan. Nah, ntar nyesel saya dulu kenapa waktu saya di Idolmat saya enggak ngaji ya hari Kamis. Giliran sekarang saya udah bukan di Idolmat lagi, itu saya kangen sama ngaji, kangen sama puasa berjamaah, kangen buka puasa gitu kan. Dulu waktu di Idolmat saya nggak puasa, saya nggak ikut ngaji gitu kan. Kangennya ntar setelah nggak ada gitu kan. Nah, itu ya lumayan. Namanya qalbun sakim, kadang-kadang nyesel, kadang-kadang enggak. Ntar apa besok, lusa gitu kan. Lemah dalam azam. Azam itu keinginan kuat. Maka ini kalau nggak diajak, ini susah nih orang begini nih. Nah, itu. Maka bagi kita tugas kita ngajak mereka. Nah, itu. Lalu qalbun mayyit, tidak peduli sama sekali dia. Mau nggak sholat berjamaah ya biasa, nggak sholat 5 waktu nggak merasa salah gitu kan. Aneh nih orang nih. Nah, itu. Lalu respon terhadap dosa, dia nggak merasa bersalah. Fraud biasa, korupsi tenang-tenang saja gitu ya, nggak ada rasa bersalah di dalam kalbunya. Waduh, ini kalau udah begini nih Bapak Ibu nih, ya Allah, taubatnya nangisnya harus betul-betul nangis darah nih gitu ya. Oh, nangisnya harus betul-betul. Kalau sampai berbuat dosa nggak merasa salah, itu bahaya. Kalau sakim bagaimana? Dia tahu bahwa ini dosa. Iya, aku tahu ini dosa, ya Allah, aku tahu. Dia bertaubat kepada Allah, tapi kok saya nggak bisa meninggalkan dosa ini? Tapi aku tahu banget ini dosa, ya Allah, gitu ya. Masih dia ragu, masih gatel, hatinya tuh gatel, gitu. Aduh, masih nggak enak. Ambil nggak ya? Ambil nggak ya? Wah, itu ya. Ketika ngambil, aduh, saya ngambil lagi. Aduh, saya melakukan kesalahan. Aduh, bagaimana nih? Itu masih sakim. Tapi kalau udah nggak merasa salah, tenang-tenang saja, ya Allah, ini nih mati hatinya. Jangan-jangan ada Rasul pun datang, dia nggak beriman tuh. Na'udzubillah min dzalik. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok gitu kan. Nah, itu ada Rasul tenang aja dia. Nah, itu. Mau Nabi Musa ada di depan mata, Nabi Musa ini mukjizatnya luar biasa, tetap aja nggak nurut gitu kan. Tetap aja mengingkari Nabi Musa. Nah, itu. Kecenderungan rohaninya itu dikuasai hawa nafsu. Dia udah dimiliki oleh hawa nafsu. Nah, itu syahwat dunia. Jadi zuhud itu bukan tidak boleh memiliki, tapi tidak boleh dimiliki. Nah, itu. Kita boleh memiliki kekayaan, tapi jangan dimiliki oleh kekayaan. Nah, maksudnya dimiliki apa? Gara-gara kekayaan kita diatur sehingga jauh dari Allah. Gara-gara kekayaan kita jadi berantem sama saudara, gitu kan? Kata lagu Ebit G.Ade kan ada tuh. Gara-gara rupiah saudara jadi pecah, itu ya. Ramai-ramai biasa nih ketukar-tukar nih, itu ya. Jadi ya Allah, itu ya, gara-gara rebutan lalu jadi pecah, mendingan ngalah. Sing waras ngalah, gitu ya. Nah, itu. Yang penting kita istiqomah, nggak apa-apa ngalah. Kalau udah istiqomah, ntar juga rezeki nggak akan salah alamat. Nah, itu. Nah, ini kadang-kadang bukan tidak boleh memiliki, tapi tidak boleh dimiliki. Bukan tidak boleh memiliki jabatan, tapi jangan hidup kita ini dimiliki oleh jabatan, diatur. Pokoknya harus dapat jabatan nyuruh apa
korupsi, jabatan nyuruh bohong gitu kan. Ya Allah, itu ya. Nah, itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ini isinya apa nih gambar begini nih ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wah, kirain di alam mana gitu ya. Man sarrathu hasanatuhu, siapa yang senang, gembira dengan kebaikannya, alhamdulillah bisa ngaji hari Kamis gitu kan, alhamdulillah bisa puasa hari Kamis, senang dia. Wasa'athu sayyi'atuhu, dan bersedih karena kesalahannya, aduh melakukan salah, aduh ketinggalan ngaji, aduh hari ini sholatnya mepet banget ya Allah gitu kan, dia merasa menyesal. Fadzalikumul mu'min, itu dialah adalah orang beriman. Nah, ini tanda-tanda orang beriman, tanda orang hatinya itu hidup gitu kan. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutin lagi. Maka ada seorang wali namanya Abu Nawas. Abu Nawas tuh aslinya wali ya. Cuman diplesetin sehingga jadi lelucon gitu kan, padahal aslinya wali, cuman memang agak aneh gitu, agak aneh itu. Beliau membuat syair, ilahi ilastulil firdausi ahla, bareng-bareng, wala yang kedua, fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirul dzambil azim. Tuhanku, aku tidak layak masuk surga dan aku pun tidak mampu menahan siksa neraka. Terimalah taubatku dan ampuni dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Itu namanya i'tiraf, sebuah pengakuan dosa, gitu kan? Nah, lalu yang ketiga bareng, dzunubi mithlu a'dadir rimali fahabli taubatan ya dzal jalali. Keempat, wa umri naqisun fi kulli yaumi wa dhanbi zaidun kaifa timali. Dosa-dosaku amat banyak bagaikan butiran pasir. Itu ngaku dosanya banyak. Nah, ini ciri-ciri orang mukmin. Kesalahan dikit aja dia taubatnya luar biasa. Nah, itu ya. Terimalah taubatku wahai yang maha agung. Rasul masih bertaubat, masih istighfar. Nah, itu. Jadi kalau orang tenang, makin dikit taubatnya, makin dikit istighfarnya, makin mati tuh hati. Tapi makin banyak taubatnya, itu makin hidup, makin sehat justru. Nah, ini contohnya. Umurku berkurang setiap hari, dosa-dosaku bertambah, bagaimana aku menanggungnya, itu ya. Nah, yang kelima bareng, ilahi abdukal asi ataka muqirram bidzunubi wa qad da'aka. Terakhir, fa in taghfir fa anta lidzaka wa in taqrud faman narju
siwaka. Tuhanku, hambamu yang durhaka ini datang bersimpuh menghadapmu, mengakui dosa-dosa dan menyeru memohon kepadamu. Bila engkau ampuni, engkaulah memang sang pemilik ampunan. Bila engkau campakkan, nah ini ya, kepada siapa aku mesti berharap selain darimu. Nah ini ya, Masya Allah, ini dalam syairnya nih ya. Ya kalau mau dibaca, mau taubat itu kan dibaca ini ya, gak apa-apa, malam-malam mau pakai lagu boleh, enggak juga boleh gitu kan. Masya Allah, ya inilah contoh, semakin padahal meskipun kesalahannya dikit tapi taubatnya banyak. Ada seorang wali, dia gara-gara salah ngomong taubatnya 40 tahun mentaubati yang tadi salah ngomong. Gara-garanya apa? Gara-garanya pasar kebakaran. Pas kebakaran, Syekh itu pasar kebakaran, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya, semua kebakar kecuali kios Anda. Kios Anda entah bagaimana selamat sendirian. Alhamdulillah, kata dia gitu ya. Dari situ dia ditegur oleh Allah. Kamu alhamdulillah, yang lain pada nangis. Kamu nggak punya empati sama yang lain. Masya Allah, akhirnya dia taubati. Alhamdulillah, itu masih ditaubati tuh. Karena diungkapkan di depan umum. Nah itu, jadi seperti nggak punya empati. Ini orang yang bersyukur tetapi masih ditaubati. Mentaubati syukur karena salah tempat gitu. Ya Allah, itulah ya. Itu. Nah, baik, kita lanjutin lagi teman-teman. Di dalam kitab Minahus Saniyah yang ditaubati itu banyak. Ada orang pertama tingkatan taubat dari dosa besar. Ada orang yang sudah meninggalkan dosa besar. Barangkali ya kita-kita nih barangkali udah meninggalkan dosa besar gitu kan. Zina enggak, mencuri enggak, barangkali begitu ya. Lalu taubatnya dari mana? Saya nggak usah taubat lagi. Kenapa? Saya udah nggak melakukan dosa besar. Enggak, masih ada item taubat berikutnya. Apa? Taubat dari dosa kecil. Nah itu dosa-dosa kecil. Ya melihatnya masih yang diharamkan oleh Allah, gitu kan? Dengarnya masih banyak yang diharamkan oleh Allah. Oke. Kalau dosa kecil udah nggak lagi apa, ini dia udah ghaddul basar, pandangannya nunduk gitu kan. Apalagi yang makruh, barangkali ngerokok gitu ya. Rokok ini makruh. Makruh itu berasal dari bahasa Arab kariha. Kariha itu membenci. Makruh itu artinya yang dibenci, itu ya. Halal, bukan halal, boleh sih boleh, nggak dosa, tapi dibenci, gitu kan. Kurang disukai lah bahasanya gitu ya. Tobat dari yang makruh. Itu. Lalu lama-lama yang makruh udah ditinggalin semua. Jengkol enggak gitu kan, pete enggak. Tapi kalau bersosialisasi ya, berkomunikasi, banyak ketemu orang, giliran kira-kira besok banyak ketemu orang nggak, presentasi enggak, lobby enggak, kalau gitu saya makan jengkol gitu ya, karena saya 2 hari di rumah nih, weekend gitu kan. Itu lain lagi tuh. Lalu sekarang udah bisa disiasati jengkol supaya nggak bau gitu kan. Caranya bagaimana lah, apa pakai daun apa, daun jeruk apa ditanam sama orang Betawi gitu kan. Ditanam dulu biar nggak bau, kelamaan lupa tumbuh pohon gitu kan. Kelamaan sih nanamnya. Itu. Lalu meninggalkan yang afdol, bertaubat, sholat duha dia bertaubat. Kenapa? Sholat duhanya nggak 8, sholat duhanya 4, yang afdol 8. Sholat tahajud masih bertaubat. Kenapa? Sholat tahajudnya nggak 12, tapi cuma 8. Ya Allah, sholat tahajud masih bertaubat. Nggak ada orang yang nggak bertaubat, nggak ada. Saya udah selesai semua, saya orang baik. Ya Allah, jangan ngerasa orang baik. Ngerasa baik itu buruk, ngerasa buruk itu baik, itu ya. Itu kita belajar tasawuf ini supaya kita nggak menganggap diri kita baik. Ini bahaya. Menganggap diri baik ini bahaya. Itu. Oke, karena bisa jadi sombong dan lain-lain. Meninggalkan yang afdol. Ternyata sholat tahajudnya udah 12, sholat duhanya udah 8. Semua yang dilakukan afdol. Sholatnya udah 5 waktu, di rokaat, di shaf pertama terus gitu ya. Ini orang udah kayak malaikat ini. Tetapi memandang baik. Nah ini bahaya nih, memandang baik, cemen nih. Nih
nih udah kayak malaikat nih, gitu kan? Kalau mau masuk surga ikuti aku. Ya Allah, jangan begitu. Nah itu jangan. Udah memandang baik bahaya. Jadi memandang baik itu bertaubat. Teman-teman, siapa yang menganggap diri baik, menganggap diri orang baik, itu kita perlu bertaubat tuh, begitu tuh. Caranya kita cari aib-aib kita. Orang kalau memandang baik susah nyari aib. Nah ini, maka cek tanda-tanda malas apa, oh ternyata saya yang malas. Tanda-tanda dengki apa, oh ternyata saya yang dengki. Tanda-tanda kikir apa, ternyata saya yang kikir. Tanda-tandanya dan lain sebagainya itu ya. Oke, berikutnya menganggap diri sebagai wali. Wah ini ya, wali murid gitu kan. Ini kalau wali murid gak apa-apa dah gitu. Tapi kalau waliullah jangan menganggap diri sebagai wali. Sayyidina Umar, Bapak Ibu, Sayyidina Umar itu orang yang patut kita banyak belajar. Bahkan dimanapun beliau lewat, di situ setan bubar, gitu ya. Di zaman periode beliau, dakwah begitu tersebar, Islam begitu tersiar, gitu ya. Luar biasa nih Sayyidina Umar. Beliaulah di mana Rasulullah SAW berujar. Umar adalah orang yang lisan dan hatinya benar. Nah ini ya, ini luar biasa nih Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar ini udah di atas wali manapun. Sahabat itu udah di atas wali manapun. Ini namanya sahabat itu ya, yang dijamin masuk surga itu di atas wali manapun. Tapi Sayyidina Umar kerjaannya nangis, bertaubat, sampai ada bekas ini, ada line di sini di matanya tuh ya. Ada jalur air mata di sini. Saking seringnya nangis. Bahkan kata Sayyidina Umar, seandainya Allah memerintahkan bahwa seluruh orang di muka bumi ini masuk surga kecuali satu, jangan-jangan itu saya. Kata dia gitu ya. Ada di dunia ini hanya satu orang yang buruk, jangan-jangan itu saya. Ya Allah, Sayyidina Umar. Ya, kalau kita nganggap hebat gitu, ya Allah, kita seberapanya Sayyidina Umar itu. Nah itu ya, menganggap diri wali. Nah, menganggap taubatnya benar, kayaknya gue taubatnya udah bener nih. Nih tandanya nih, gitu kan. Intinya jangan GR. Itu lama-lama bersitan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi wali, ini yang terakhir nih. Lupa menghadap Tuhan, sekejap mata dia bertobat. Hatinya ingat yang lain, satu sejenak dia bertobat. Maka kalau kita lihat Pangersa Abah Anom ya, kedatangan wali siapa? Syekh Nazim, Syekh Hisham, kedatangan wali, tamu-tamu, Pangersa Abah begini aja nunduk, musyahadah, terus menatap gitu, yang diingat Allah aja. Baru nanti kalau ada tamu, bah ini tamu-tamunya mau foto sebentar bah, 1, 2, 3, jepret, balik lagi, terus menghadap, tawajuh, merem sama meleknya itu lamaan. Meremnya, meleknya itu bisa dihitung dengan jari lah gitu ya, berapa sebentar. Sedangkan ada ungkapan dari seorang sufi, orang kalau matanya terbuka hatinya tertutup, dan orang kalau matanya tertutup hatinya terbuka. Kalau orang jarang nutup mata, hatinya jarang terbuka. Maksudnya apa? Jarang tawajuh. Nah, Pangersa Abah Anom nunduk terus tawajuh, ini hatinya terbuka. Maka saya bilang sama teman-teman tunanetra, kalian ini punya peluang. Kalian bisa makrifat lebih cepat daripada kami. Kalau kami matanya melek mulu, kalian merem terus gitu kan. Kalian gak pernah melek gitu. Ya Allah, itu ya. Kami kepada lawan jenis masih terpukau. Kalian adalah orang-orang yang gak pernah terpukau dengan lawan jenis gitu ya. Ya Allah, gak pernah sih lo ngeliat perempuan, emang gak pernah ngeliat gitu ya. Menatap perempuan, ya gak pernah natap dia. Nah jadi maka saya juga kemarin dapat, Ustadz saya mimpi begini, oh gitu, pantesan tunanetra ini bisa cepet nih, basirohnya bisa lebih kuat dari yang lain. Saya bilang, Anda nih bersyukur, Anda bisa lebih cepat ma'rifat daripada kami. Nah gitu ya. Nah ternyata betul, yang ini mimpi gini, yang ini ada ketika zikir, loh kok Ustadz saya padahal zikir cuma sendiri, kok suaranya jadi banyak Ustadz, gitu kan.
dan lain-lain. Itu fenomena-fenomena begitu, zikirnya habis subuh terus sampai isyraq, ya Allah, mereka luar biasa tuh kalau udah tahu. Wah, udah mau habis nih. 39. Oh, berarti 8 menit lagi nih. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana agar ada tanya jawab ya, Mas Barun? Belum ya? Lanjut dulu ya. Baik. Ini tanda-tandanya hati mati. Tapi kalau hati hidup nggak begitu. Hati mati bagaimana? Dia nggak sholat, tenang, nggak sedih, nggak ngaji, nggak sedih. Sama orang tua berbuat buruk, nggak sedih, gitu kan? Maka saya bilang sama istri saya, Bun, aku lebih seneng kamu nggak sama aku, tapi kamu nungguin bapak kamu di rumah sakit. Nah itu, nggak puasa, nggak sedih, nggak zikir, nggak sedih, nggak ziarah, nggak sedih, gitu kan? Ada juga yang korupsi juga nggak sedih juga. Korupsi waktu nggak sedih, korupsi perhatian maksudnya apa? Ya kerja sih kerja, tapi hatinya kemana gitu kan? Hati. Nah itu ya, badannya di mana, hatinya di mana, nggak efektif akhirnya kerja. Nah, itu kok namanya korupsi perhatian. Ada juga korupsi keadilan. Barangkali sistemnya yang kurang adil, gitu kan? Lalu dusta. Ini nggak sedih. Ini hatinya mati. Maka obatnya langsung saja Bapak Ibu, obatnya adalah 3 hal. Menurut Syekh Ibnu Ajibah, kitab Iqadul Himam Syarah Hikam, obatnya ada 3. Yang pertama, zuhud di dunia. Zuhud itu yang tadi bukan berarti tidak memiliki sesuatu, tapi tidak dimiliki. Zuhud itu istisgharus syai' wa ihtiqaruhu, menganggap kecil sesuatu, menganggap hina sesuatu. Ya kecil, udahlah. Kamu kalau begini kamu nggak dapat loh untung besar gitu ya. Untung besar apa sih? Apa artinya untung besar kalau nggak diridhoi oleh Allah? Kecil untung besar tuh, gitu ya. Bagi saya yang paling penting ridho Allah. Nah itu namanya zuhud. Nah Bapak Ibu, kenapa kita ketika meninggalkan kebaikan itu kita sedih? Karena Allah sedang murka kepada kita. Kalau orang melakukan maksiat, ciri kita ini sedang diridhoi oleh Allah apa enggak hari ini adalah apa yang kita lakukan hari ini. Kalau yang kita lakukan adalah kebaikan-kebaikan, Allah meridhoi kita. Tapi kalau yang kita lakukan adalah keburukan-keburukan, yang kebaikan ditinggalkan, Allah sedang tidak meridhoi kita. Maka bagi orang yang betul-betul waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak, yang paling takut itu adalah dimurkai oleh Allah. Nah itu takut. Kalau memang kekasih, murka kekasih itu sangat ditakuti, nggak enak. Kita tidur, istri marah-marah, dasar suami udah pesek, jelek, pendek, bengek gitu kan. Wah, istri marah-marah gitu ya. Cuma makan pakai nasi tempe orek gitu, lantai becek, dinding cuma pakai triplek gitu kan, anak kerengek-kerengek. Wah, istri marah-marah tuh hati suami tuh gak enak gitu kan. Tapi kalau istri marah, kok suami diem aja? Kata istrinya, mas, totonya mati suaminya. Hati juga begitu. Kalau Allah marah, kok kita tenang-tenang aja, itu hati kita mati. Bukti Allah marah apa? Kita sehari-hari yang kita lakukan adalah maksiat, berarti Allah sedang marah sama kita. Allah membiarkan. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zuhud. Jangan kalau di dalam hikmah ke-13 itu disampaikan ya, bagaimana mungkin kolbu berkilau kalau kepada lawan jenis masih terpukau, kepada kemewahan masih silau, kepada harta matanya masih hijau, kepada masa depan masih risau, gitu kan? Apalagi kira-kira disakiti hatinya masih kacau, kata-kata akhirnya setajam pisau, gitu kan? Ya Allah, tidur pun mengigau, gitu ya. Daripada gitu mendingan kita makan es cincau. Nah, jadi
Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau zuhud itu gampang bersihnya kolbu kita. Yang kedua, perbanyak zikir. Nah ini, perbanyak zikir, diperbanyak zikirnya. Kalau kolbu udah agak-agak mati nih, kolbunya udah sakit, perbanyak zikir. Karena nanti yang selamat itu yang kolbunya selamat itu. Yang ketiga, menurut Syekh Ibnu Ajibah itu adalah bermursyid. Itu kenapa? Supaya zikirnya efektif. Nah itu, supaya dapat bimbingan, didoakan oleh guru, dibimbing dengan riyadhah. Nah itulah Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bagaimana cara agar kita yang udah mati ini bisa hidup lagi. Kalau tadi Sayyidina Umar bin Khattab, tapi jangan khawatir, kalau udah mati Allah berfirman, masih udah agak mati, tetap aja, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang udah melampaui batas, udah kebangetan dah gitu kan, udah parah banget dah, udah kebangetan, tetap la taqnatu mir rahmatillah, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Nah itu surat Az-Zumar. Maka apapun yang terjadi, meskipun katakanlah hati kita kelihatannya udah mati gitu ya, tetap Allah Maha Pengampun. Meskipun dosanya besar, kasih sayang Allah lebih besar. Dosanya besar, ampunan Allah masih lebih besar. Bahkan ketika kita mulai menyesal itulah sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyesali perbuatan maksiat kita, Allah senang banget sama orang yang menyesali perbuatan maksiatnya. Ketika kita menyesali kebaikan yang terluput, Allah senang banget ngedengernya. Kita menyesal dengan kebaikan yang terluput. Maka jangan lupa bangun tidur kita istighfar, mau tidur juga kita istighfar. Nah begitu dulu Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Allah perjalankan kita sehingga kita dengan zikir, dengan zuhud, dengan bermursyid kita bisa memiliki kolbu yang selamat, sehat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.